Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandri dari Ilmu Komunikasi semester 3 kelas C dengan NIM 247020100216. Halo teman-teman, di video ini saya mau menyampaikan opini terkait berita yang sempat ramai banget di media sosial, yaitu soal penggalangan dana untuk korban banjir bandang di Sumatera yang dilakukan oleh Ferry Irwandi dan berhasil mengumpulkan dana sampai 10 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 hari. Aksi ini langsung menjadi sorotan publik, banyak yang memberikan apresiasi karena dinilai sangat membantu korban bencana. Tapi di sisi lain muncul juga kritik dari salah satu anggota DPR RI fraksi Gerindra yang mempertanyakan aksi tersebut. Menariknya, Wakil Presiden RI justru memberikan dukungan terhadap penggalangan dana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang komunikasi massa dan media baru, fenomena ini sebenarnya sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Di era digital, media tidak lagi hanya dikuasai oleh televisi, koran, atau media besar. Sekarang, individu seperti content creator atau influencer juga punya peran besar dalam menyampaikan pesan ke publik. Ferry Irwandi punya audiens yang besar dan loyal. Ketika ia menyampaikan pesan kemanusiaan, pesan itu langsung menyebar cepat, luas, dan mendapat respon emosional dari masyarakat. Inilah ciri khas media baru, yaitu cepat, interaktif, dan berbasis kepercayaan. Lalu muncul pertanyaan yang sering diperdebatkan, apakah penggalangan dana bencana ini bisa jadi ajang personal branding? Menurut saya, personal branding dalam kasus seperti ini bersifat dampak, bukan tujuan utama. Di era media sosial, hampir semua aktivitas yang dilakukan di ruang publik pasti terekam dan terekspos. Jadi wajar kalau nama dan citra seseorang ikut terangkat. Tapi yang perlu dilihat adalah niat dan dampaknya. Kalau personal branding itu muncul karena aksi kemanusiaan yang nyata, transparan, dan berdampak langsung ke masyarakat, menurut saya itu bukan hal yang negatif. Justru bisa jadi contoh positif bahwa media sosial bisa digunakan untuk hal-hal bermanfaat. Kritik dari DPR juga bisa kita pahami sebagai bentuk kekhawatiran terhadap transparansi dan peran negara dalam penanganan bencana. Ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat digital. Sementara dukungan dari Wakil Presiden juga menunjukkan bahwa pemerintah juga mulai menyadari bahwa peran influencer di era media baru tidak bisa diabaikan. Kalau dilihat lebih luas, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peradaban komunikasi. Dulu masyarakat cenderung pasif dan menunggu bantuan datang dari pemerintah. Sekarang masyarakat bisa bergerak cepat, saling membantu, dan berkolaborasi lewat media sosial. Penggalangan dana ini bukan cuma soal angka miliaran rupiah, tapi soal kepercayaan publik, solidaritas sosial, dan kekuatan media baru. Akhirnya bukan cuma jadi tempat hiburan, tapi jadi ruang aksi sosial. Menurut saya, aksi ini bisa dilihat sebagai gagasan kritis dalam membangun masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap masalah sosial. Selama dilakukan dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, maka peran influencer dalam aksi kemanusiaan sangat dibutuhkan. Sebagai penutup, di era komunikasi digital saat ini, yang paling penting bukan soal siapa yang paling terlihat, tapi seberapa besar dampak positif yang bisa diberikan. Media baru adalah alat, dan semua kembali ke bagaimana kita menggunakannya. Semoga ke depan media sosial semakin banyak digunakan untuk hal-hal yang membangun, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Terima kasih sudah mendengarkan opini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.